Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'a awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi ولبيته الكرام إلى يوم القيامة وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والقرافة والمحدثين والفقهاء والمخلصين والمصنفين وأهل سلسلة القرآن العظيم وأمام الأربعة المجتهدين والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمجاهدين في غزوة بدر من المهاجرين والأنصار وسلسلتهم وأهل بيتهم وذرياتهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيدنا الشهيد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ الإمام شريف الدين إمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم ينفعنا بعلومه وأمددنا بكرامته ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علومه ويشرنا في زمرته ومحبته ويتوفنا في ملته وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى جميع أهل القبور من الأسرة هذا المعهد التحفيظ القرآن الكريم القدس وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم وجميع ذرياتهم وإلى حضرة جميع أهل القبور من أسس هذا المعهد وإلى حضرة جميع أهل القبور من أحسن بأموالهم وأنفسهم على المعهد تحفيظ القرآن القدس وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم. نسألك اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافهم واعف عنهم وتقبل عمله واجعل الجنة مأواه وأكرم نزله ووسع مدخله ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. ونخص خصوصا إلى حضرة روحي وقلبي وجسدي جميع تلاميذي ومشايخه وجميع أساتذتي في حفظ القرآن الكريم. نسألك الصحة والعافية والبركة. اجعلنا وإياهم من أهل الخير وأهل المساجد. اجعلهم من أهل الطاعة وأهل القرآن الكريم. شاء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman piro? Pasal baru ya. Faslun yustahabbu likulli qari'in fi shalah kana aw fi ghairiha. Pasal disunnahkan bagi setiap qari di dalam salat atau selain salat. Idza faragha minal Fatihah ay yaqula amin. Ketika selesai membaca Fatihah hendaknya mengucapkan amin. Wal ahaditsus shahihah fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan hadis yang sahih untuk penjelasan ini ya, fi dzalika itu untuk penjelasan ini katsiratun masyhurah, sangat banyak dan sangat masyhur. Masyhur itu terkenal. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu ay yafsila baina akhir al-Fatihah wa baina amin. Dan sungguh terdahulu telah dijelaskan dalam pasal sebelum ini, pada pasal sebelumnya, sesungguhnya disunahkan untuk memisahkan bacaan di antara akhir Fatihah dan di antara amin. Jadi harus ada jeda. Jadi udah ada sunnahnya, itu memang ada sunnahnya. Kalau setelah baca Fatihah harus ada jeda, saktatan lahdatan. Kalau dalam Tibiannya bilang gitu. Saktatan lahdatan itu jedanya walau hanya beberapa detik.
waladdallin. Jangan langsung amin. Amin baru waladdallin amin. Jangan kayak anak-anak. Nah, bacaan yang benar apa? Bacaan yang makmum yang benar. Jangan makmum yang benar itu bacaan ketika imam waladdallin dibiarkan berhenti sejenak baru amin bareng sama imam. Itu makmum yang benar seperti itu. Jangan seenak jidatmu sendiri. Bisaktatin latifatin, dengan saktah yang sebentar. Latifah itu lembut maknanya, tapi tidak mungkin dimaknai lembut. Maknanya harus sesuai konteksnya sebentar. Wa maknahu Allahumma astajib, dan maknanya amin itu ya Allah. Maknanya amin ialah Allahumma ya Allah astajib, kabulkanlah. Wakila kadzalika falyakun, dan dikatakan demikian falyakun, maka jadilah. Wakila if'al, dan ada yang mengatakan if'al, lakukan. Wakila maknahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwak, dan maknanya ialah tidak ada seseorang yang mampu, ya, tidak ada seseorang yang mampu ala ahadun siwak, kecuali selainmu. Tidak ada seseorang pun ya, tidak ada seseorang pun yang mampu kecuali selainmu. Siwaka, kecuali selainmu. Maksudnya amin itu maknanya itu. Kemudian wakila huwa tabi'ullah ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul fat. Iya. Ada makna wakila maknahu la tukhayyib raja'ana. La tukhayyib, jangan engkau belenjani raja'ana, harapan kami. Belenjani itu apa ya? Apa belenjani? Belenjani janji. Belenjani. Iya. Jangan engkau ingkari, jangan engkau sakiti harapan-harapan kami. Wakila maknahu Allahumma aminna bi khair. Amanna sebenarnya. Amanna bi khair. Makna amin ialah ya Allah aminna jadikanlah kami aman bi khairin, dalam keadaan yang baik. Jadi makna amin itu banyak sebenarnya. Wakila huwa tabi'ullahu ala ibadihi yadfa'u bihim anhumul afat. Dan dikatakan juga makna amin ialah tabi'ullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengunci hamba-hambanya atau memproteksi hamba-hambanya. Yadfa'u bihi, dan menolak dengan bacaan amin itu anhumul afat, untuk mereka semua al-afat, yaitu perkara-perkara yang buruk, cobaan, ujian, ya, afat itu cobaan, ujian, perkara-perkara yang buruk. Jadi maknanya amin itu Allah memproteksi hamba-hambanya, melindungi hamba-hambanya, dan menolak dari segala macam keburukan. Makanya kalau amin itu kalau ada orang ngomong waladdallin, nyebut waladdallin dimanapun kita dengar, harus sunnahnya nyebut amin. Wakila hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha, dan makna amin yang selanjutnya ialah derajat di surga, yastahiqquha, yang berhak untuknya, qailuha, orang yang melafalkannya. Jadi orang yang melafalkan amin itu akan mendapatkan derajat di surga dan berhak untuk mendapatkannya. Wakila hiya ismun min asma'illahi ta'ala, dan makna amin yang selanjutnya ialah nama dari beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ankaral muhaqqiquna wal muhajiru wal jamahiru hadha. Dan orang-orang hakikat mengingkari, wal jamahir, dan orang-orang yang jamahir itu maknanya menampakkan, dan orang-orang yang nyata juga menolak itu. Artinya apa? Amin itu maknanya ya bukan hanya makna zahir, tapi juga ada makna batin. Wakila huwa ismun ibrani mu'arrabun,
Amin itu makna dari sebuah nama dari bahasa Ibrani, mu'arrabun, yang kemudian diarabkan. Jadi kalau orang ngomong amin itu sebenarnya bahasa Ibrani. Banyak nyamuknya ya, maklum lah kayak gini lah, omah pinggir sawah. Masih enak tempatmu toh? Iya, masih enak tempatmu. Makanya kamu doakan itu tanah yang dekat Al-Quds itu kebeli. Kamu doakan pokoknya wiridan setiap batas subuh, walaupun saya nggak ada, kamu tetap wiridan. Salah satu hajat wiridnya itu kebeli tanah itu. Semoga Ustaz Lukman Al-Quds bisa kebeli tanah itu. Kalau wakaf kayaknya nggak mungkin, orangnya udah bilang sama saya harus beli. Berarti harus jadi kiai yang kaya berarti. Minimal mobilku takdil makan. Paling mobilku takdil, tak kudu tanah. Apa-apa. Mobilku mobil magole aneh. Susah itu tanah strategis susah kan boleh. Mobilku gampang. Saya kan ada duit 5 juta loh jadi mobil. Ya. Dengar ya. Kamu cara mikirnya jangan pragmatis. Jadi ustaz kok kere. Ustaz itu harus sugih. Caranya sugih gimana? Hafal Quran dulu. Oh, enggak hafal Quran pengen sugih, ngimpi. Baru Al-Fatihah belum lulus sudah pengen sugih, ngimpi gitu. Maksudnya kayak bahasa Arab nah. Iso niku. Nah, toba. La. Kon maknai bingung. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, Abu Bakar Al-Warraq itu telah berkata, huwa quwwatun lid-du'ai wastinzalun lil rahmah. Jadi kalimat amin ia merupakan kekuatan untuk doa, kekuatan bagi doa. Doa itu kalau kamu lagi doa, kekuatannya itu nosnya. Kalau naik mobil itu yang bikin cepat itu dipencet fosfarius itu kan. Misalnya ada pencet ngebut, nah itu nosnya pakai amin itu. Kamu doa ibarat gigi udah gigi 5 itu, kaki gigi 6 mundur. Kalau yang penting dari gigi 6 mundur, malah kamu jauh dari Gusti Allah malah mundur. Gigi 5 ibarat gigi 5 mentok. Kemudian kau pakai nosnya itu pakai amin. Oke, doa ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, amin. Aminin sendiri. Ustaz, ya aminin sendiri lah, kamu yang doa, kamu yang aminin sendiri. Kalau saya dengar doamu saya aminin. Kan kata Nabi kan wala kamithlu. Malaikat ngasih tahu Nabi wala kamithlu. Kalau ada orang itu amin wala kamithlu, kamu pun sama. Makanya kalau ada orang doa enggak usah sibuk-sibuk aku wis amin. Kadang aku diam padahal amin. Ya kayak enggak usah sibuk kamu tunggu-tunggu ngene kok. Yakin kamu enggak kabul gue. Enggak kabul, ijek mandi tungane Ustaz Udin. Amin, udah aminin aja udah. Ya, santai aja. Wastinzalul rahmah. Amin itu dapat menurunkan bagi rahmat, dapat menurunkan rahmat. Istinzal itu permintaan turun ya. Permintaan turun lir rahmat, untuk rahmat. Artinya dengan kalimat amin sama saja kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmat. Wakila ghairu dzalik, dan dikatakan lain sebagainya. Wakila ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ya. Wa fi amin lughatun qala ulama as-sahuha. Amin secara bahasa menurut beberapa ulama as-sahuha. As-sahuha yang lebih fasihnya ialah amin. Jadi kalau nyebut amin itu yang lebih fasih itu amin bil maddi wa takhfi fil mimi wa tsaniyah bil qasr. Amin. Jadi panjang a-nya, kemudian mimnya itu tipis, kemudian yang kedua pendek. Amin. Bukan amin. Kebalik. Amin. Minnya agak pendek, yang panjang a-nya. Aturannya gitu. Kita nggak ngerti kan? Amin. Kamu atur ritme itu tergantung imam. Ritme amin itu tergantung imam. Kalau imamnya nggak mandu amin, ya nggak seirama, nanti bacaan sholat itu nggak seirama. Ini kenapa saya terus tekankan dalam sholat? Karena kamu kelak akan imami. Kalau selain sholat kan bebas aja ngomong amin, mau sambil teriak mau apa kan bebas. Tapi kalau dalam sholat kan diatur. Ritme amin itu tergantung imam.
Suara kayak Zayan ini nggak bisa kita amin pakai suara tinggi tuh. Amin, nggak bisa. Suara Zayan kan suara rendah Zayan ini. Makanya saya kalau ngikutin Zayan amin itu agak susah. Amin, amin, amin. Kalau feel enak suaranya, saya enak. Suara saya kan suara lantang. Suara lantang pakai suara apa aja, model tipe apa aja, jawab aminnya gampang. Suara kayak Zayan ini susah. Susah karena suara dia lembut, datar banget, apa bawah banget. Tipenya bawah banget. Aku pernah belajar suara ya, cuma nggak punya suara. Pernah belajar suara cuma nggak punya suara. Wahatani masyhurotani, dan dua kondisi ini masyhurotani yang paling masyhur. Wasanitsah ya. Oh masya Allah. Yang pertama itu bil maddi wa takhfifil lam wa takhfifil mim. Pertama itu matnya panjang, kemudian mimnya itu tipis. Yang kedua pendek semua. Amin, pendek semua. Wasaniyah bil qasr, yang kedua itu pendek semua. Amin. Kemudian wahatani masyhurotani, dua pendapat ini yang paling masyhur. Sedangkan yang ketiga wasalitsah, yang ketiga amin bil imalah ma'al maddi bainahuma. Jadi kalau imalah itu apa? Majreha, ya. Yang jereha pemurusaha. Itu kalau di Quran kan majreha pemurusaha. Bukan aha jamiu, bukan itu. Majreha berarti emin. Emin nyebutnya, bukan amin tapi emin. Apa-apa emin. Hakaha al-Wahidi an Hamzah. Itulah pendapat yang dihikayatkan dari Imam Wahid dari Hamzah wal Kisai. Imam Hamzah dan Al-Kisai, salah satu imam qiraah sab'ah. Warabi'ah bitasydidil mimi ma'al mad. Yang nomor 4 itu mimnya ditasydid kemudian dipanjangkan juga. Amin. Enggak apa-apa juga. Amin. Enggak apa-apa. Artinya kenapa di sini dipelajari supaya kamu enggak saklek. Hakahul Wahidi an Hasan. Ya, pendapat ini, riwayat yang keempat ini dihikayatkan, diceritakan dari Wahid dari Imam Hasan wal Husain bil Fadl, dan Imam Husain bin Fadl. Qala wa yuhaqqiqu dzalika ma ruwiya an Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, wa yuhaqqiqu, dan dibenarkan atau ditahqiq Maruya, apa yang telah diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Qala ma'nahu shadiqina nahwaka. Makna amin ialah qasidina nahwaka. Qasidin kami menyengaja, kami melakukan nahwaka seperti engkau. Amin. Ya, kami menyengaja melakukan seperti engkau. Wa anta akram min an tukhayyiba qasidan, dan engkau akram, orang yang paling mulia, min an tukhayyiba qasidan, dari orang-orang yang berkehendak. Hadza kalamul Wahidi, inilah pendapat Imam Wahidi. Wa hadhihi rabi'ah gharibatun jiddan, dan pendapat yang keempat ini pendapat yang sangat gharib. Gharib itu apa? Sangat muskil, jiddan sekali, sangat muskil sekali. Wa qad addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awami, dan sungguh telah diperhitungkan banyaknya ahli lughah dari lisannya orang-orang awam. Jadi ahli lughah itu sungguh telah memperhitungkan kalimat amin itu sungguh lebih banyak dilafadzkan oleh orang-orang yang lisannya lisan awam. Lisan awam itu siapa? Mereka yang tidak pernah belajar bahasa Arab, atau mereka yang dari kalangan bangsa Ajam. Jangan dikira orang Arab itu enggak bisa fase-fase semua. Enggak, orang Arab itu enggak fase. Enggak pinter ngaji. Sama Eko aja masih bagus Eko. Orang Arab itu enggak bisa ngaji.
Gak bisa ngaji orang Arab itu. Jangan dikira mereka bangsa Arab lantas bisa ngaji, enggak bisa ngaji. Ya, mereka orang awam itu siapa? Mereka yang tidak pernah belajar bahasa Arab atau belajar Al-Quran, atau mereka yang dari kalangan bangsa Ajam yang sama-sama yang bodoh. Wa qala jama'atun min ashabina man qalaha fi shalah batalat salatuh. Ada sebagian orang yang mengatakan, sebagian jamaah dari sahabat-sahabat kami itu mengatakan, barang siapa yang mengatakan amin dalam sholat, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Ini sebagian saja ya, sebagian saja. Wa qala ahlul arabiyyah haqquha fil arabiyyatil waqf. Dan menurut orang-orang Arab atau ahlul arabi, yaitu orang-orang Arab, haqquha, haknya lafaz amin fil arabiyyah dalam bangsa Arab ialah al-waqfu, berhenti. Li'annaha bimanzilatil aswat, karena sesungguhnya amin bimanzilatil aswat, tempat berteduhnya atau rumahnya suara. Amin. Nanti kita jelaskan ya. Fa idza wasalaha fatahan nun liltiqa'is sakinain. Kalau diwasalkan maka nunnya itu di fathah karena bertemunya dua huruf mati. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amina bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak apa-apa. Itu dalam beberapa riwayat itu tidak apa-apa. Kama futihat fi aina wa kaifa wala tuksar li thiqatil kasrati ba'dal ya'i. Sama seperti telah difathahkannya kalimat aina wa kaifa, walam tuksar, dan jangan dikasrah, li thiqatil kasrati, karena susahnya harokat kasrah ba'dal ya'i, setelah ya. Jadi kalau orang Arab itu ngomong ina itu susah, lebih enak aina, kaifa itu enak. Kalau kita mau kaifa mau kifa nggak apa-apa ya. Karena bahasa Arab ini tolak ukurnya bangsa Arab ya, kita menurut mereka susah ya kita ngikut aja. Makanya ada kaidah-kaidah dalam qawaidul i'lal itu mesti lithiqatil kasrah, itu mesti ada kalimat lithiqatil kasrah ba'dal ya'i, mesti ada itu. Padahal buat kita padha wae enggak ngaruh. Wa hadza mukhtasarun mimma yata'allaqu bilafzi amin. Dan ini merupakan ringkasan mimma yata'allaqu, dan apa saja yang terkait bilafzi amin, dengan lafaz amin. Wa qad basattul qawla fiha bisyawahid wa ziyadatil aqwal fi kitab tadhhibil asma'i wal lughah. Dan aku telah menjelaskan al-qawla, pendapatku fiha di dalamnya bisyawahid, dengan persaksian wa ziyadatil aqwal, dan pendapat-pendapat tambahan ya. Aqwal qaul itu jangan dimaknain itu ya, jangan dimaknain ucapan ya, pendapat. Kamu kan sarjana IAT, harus ngerti lah. Sarjana apa? Usuluddin. Jangan nyebut usuluddin, lebih keren. Fi kitab, dalam sebuah kitab Tadhhibil Asma' wal Lughah. Kita lanjut. Qaulal ulama yustahabbut ta'min fi shalah lil imam wal ma'mum ma'ahu wal munfarid. Ya, pendapat ulama disunnahkan mengucapkan amin. Takmin itu mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin fi shalah, dalam salat, lil imam, bagi seorang imam, wal ma'mum, dan ma'mum, ma'ahu, bersama imam, wal ma'mumi, ma'ahu, dan ma'mum bersama imam, wal munfaridi, dan salat sendiri. Artinya kalau salat bersama imam atau kita sebagai makmum atau salat sendiri harus nyebut amin ketika ghairil maghdubi alaihi waladdallin, amin.
Wa yajharul imam wal munfaridu bilafzi amin. Dan imam itu menjaharkan dan orang-orang yang sholat sendiri juga menjaharkan bilafzi amin dengan lafaz amin. Fi sholatil jahriyah, dalam sholat-sholat yang jahar. Sholat jahar itu maghrib, isya, subuh. Udah itu saja. Yang lain enggak usah aminnya keras-keras biasanya. Gak boleh amin keras-keras, gak boleh ya. Gak boleh amin keras-keras. Waqtalafu fi jahril makmum, dan dan beberapa ulama itu berselisih dalam fi jahril makmum, jaharnya bacaan makmum. Makmum menjaharkan amin tadi. Fas sahih, pendapat yang sahih annahu yajhar, yaitu menjaharkan. Wasani, dan pendapat yang nomor 2 la yajhar, dilarang menjaharkan. Wasalis yajharu in kana jam'an katsiran. Yang nomor 3, pendapat yang nomor 3, silakan dijaharkan in kana jam'an katsiran, kalau dalam jamaah yang banyak. Dalam kondisi jamaah yang banyak gitu kan, misalkan kamu sedang tausiah, sedang ngomong amin, ya apa-apa amin. Wa illa fala, dan apabila tidak dalam kondisi 3 itu, yakunu ta'minul makmum ma'a ta'minil imam, maka hendaknya makmum itu diwajibkan hendaknya makmum itu mengucapkan amin ma'a, beserta ta'minil imam, bacaan aminnya imam. Jadi kalau tidak ada kondisi 3 itu, makmum wajib atau diharuskan membaca amin beserta imam. La qablahu wala ba'dahu, tidak sebelum imam atau tidak setelah imam. Ba'dahu itu kembalinya kemana? Hah? Ba'dahu kembali kemana? Hah? Ya, ba'dahu qablahu, hunya itu kembali kemana? Ba'dahu itu takminil imam. Makanya tidak sebelum aminnya imam atau tidak setelah aminnya imam, ya pas bareng. Ketika imam amin itu harus amin. Ustaz, gimana kalau imamnya sengkleh gitu, gak ngerti hukum? Ya kamu harus amin sendiri, karena itu sunnah. Bayangkan itu dalam satu riwayat, kalau kamu menyebut aminnya itu bersamaan dengan ketika para malaikat langit itu menyebut amin, maka diijabah doa kamu. Itu kata beberapa riwayat. Daqali Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, idza qala al-imam waladdallin. Kenapa harus itu? Karena lamnya ada 2. Bukan waladdallin, harus ada ketahuan lamnya ada double. Faqulu amin, ketika imam itu mengucapkan waladdallin, maka maka sebutkanlah atau ucapkanlah amin. Gimana Fil kalau yang surat surat Al-Baqarah, la minadhdallin, ya Fil? Yang surat Al-Baqarah Mas Eko juz 2 lembar 1 2 3 4, lembar keempat kan masalah. Lembar keempat atau lembar ketiga ya, sebelah kanan. Kalau ada atasnya summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Atasnya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Amin lagi dari kamu. Aku pernah ngerjain itu. Jam di pondok itu lagi sholat subuh,
kayak gitu berarti waladhdallin. Amin 2 kali. Padahal yang disudahkan yaitu waladhdallin yang ini. Bukan wa innahu laminadhdallin. Pakai amin bahaya itu. Hati-hati kan ada itu di Quran ada dolin itu kalau nggak salah saya pernah hitung itu ada 3 tempat atau 4 tempat. 3 tempat atau 4 tempat. Kemudian faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan barang siapa wafaqa yang bertemu atau yang beriringan atau yang ya bertemu ta'minuhu pengucapan aminnya ta'minal malaikah dengan pengucapan aminnya malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu.